Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Bramantara, guru pendidikan agama Islam SD Negeri 1 Sonowangi, Kecamatan Angkan Gading, Kabupaten Malang. Di sini saya akan mempraktikkan modul ajar kelas 4, fase B, yaitu pendidikan agama Islam elemen fikih sholat Jumat. Mari kita saksikan bersama-sama. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Bertemu lagi dengan Pak Andika Bramantara, yaitu dalam materi pendidikan agama Islam elemen fikih sholat Jumat. Baik anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ayo, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ahmad Diki Irfanata, Alila, Alia, Bima Juliaso. Oke, semuanya hadir ya. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hadir lengkap jangkep. Kelas kita adalah kelas yang luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Kita harus sepakat dengan peraturan kelas yang kita buat. Supaya apa? Untuk kedepannya kita bisa disiplin. Baik, kesepakatan kelas hari ini saling menghargai satu sama lain. Setuju? Setuju. Yang kedua, satu berbicara dan yang lain mendengarkan. Setuju? Setuju. Yang keempat, on time atau tepat waktu. Setuju? Setuju. Yang terakhir adalah fokus dan konsentrasi.
Allahu wajhah. Apa? Ilmu itu lebih baik daripada kekayaan. Karena kekayaan itu harus dijaga. Sedangkan ilmu itu menjaga kamu. Nah, ini berbanding lurus dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini adalah sholat Jumat. Dalilnya sholat Jumat adalah Pak Guru bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, di sini artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, jual beli ini adalah termasuk sarana untuk mencari kekayaan. Nah, jual beli ini adalah diartikan pekerjaan. Bukan hanya jual beli pedagang toh, walaupun sopir, walaupun petani, walaupun guru, walaupun profesi yang lainnya, TNI dan lain-lain, kalau sudah diseru untuk mengumandangkan sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dengan meninggalkan pekerjaan kita semua. Itu seperti itu. Baik, oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita ice breaking terlebih dahulu. Kita bernyanyi profil belajar panjang. Siap-siap, tangannya di depan semua, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beramal mulia, bergembira membawa gotong royong mandiri, kreatif dan berhati-hati. Oke, selanjutnya kompetensi yang akan kita capai hari ini yaitu 1, memahami pengertian sholat Jumat. Ya, sampai nanti harus tahu apa itu sholat Jumat. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Berikutnya menjelaskan cara melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya adalah memahami hal yang menghalangi sholat Jumat. Selanjutnya yang terakhir, memahami hikmah sholat Jumat. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, apa itu sholat Jumat? Kemudian siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Kemudian mengapa sholat Jumat harus dilaksanakan? Tahukah kalian ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, dan tahunan? Kemudian bagaimana cara kita melaksanakan sholat Jumat? Ayo kita simak dalam video kali ini tentang pengertian sholat Jumat setelah guru menjelaskan pengertian sholat Jumat. Dengarkan. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Dan diawali dengan
Jumat berikut ini. Umat muslim wajib melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi sholat Jumat hanya wajib bagi ahli Jumat, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria berikut ini. Untuk yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka, yang keenam sehat, yang ketujuh mustautin atau bukan seorang yang melakukan perjalanan. Bila ada seseorang yang tidak memenuhi ketujuh kriteria tersebut, maka sholat Jumat baginya tidak dihukumi wajib. Selanjutnya, sholat Jumat mempunyai 3 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dihukumi sah. Untuk yang pertama, sholat Jumat dilakukan di daerah yang wajib, yaitu daerah di mana ahli Jumat bermukim atau berdomisili di sana. Jadi, jika dalam sebuah masjid tempat pelaksanaan sholat Jumat jamaahnya bukan penduduk yang berdomisili di daerah itu, maka sholat Jumatnya tidak sah. Untuk yang selanjutnya, yaitu jumlah ahli Jumat harus mencapai minimal 40 orang. Apabila kurang dari 40 orang, maka sholat Jumat dihukumi tidak sah. Dan yang terakhir yaitu sholat Jumat dilaksanakan di waktu sholat zuhur masih berlangsung. Setelah selesai membahas kriteria ahli Jumat dan syarat sah sholat Jumat, mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Pada dasarnya, prosesi yang wajib dilakukan di dalam sholat Jumat yaitu khutbah sebanyak 2 kali dan juga pelaksanaan sholat 2 rakaat. Ada 5 rukun dalam pelaksanaan khutbah Jumat, yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga wasiat atau bertakwa. Ketiga rukun ini harus dilaksanakan pada khutbah yang pertama maupun yang kedua. Untuk rukun yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Akan tetapi yang lebih utama dilakukan pada khutbah yang pertama. Untuk rukun yang terakhir yaitu mendoakan kebaikan yang berhubungan dengan akhirat pada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat pada khutbah yang kedua. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung mempraktekkan prosesi sholat Jumat yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Saat waktu zuhur sudah masuk, seorang bilal atau muadzin melakukan adzan yang pertama. Setelah itu ada kesunahan melakukan sholat sunat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Akan tetapi yang sering dilakukan oleh masyarakat kita yaitu melaksanakan sholat sunat qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat. Kemudian bilal maju mengambil tongkat dan menghadap ke arah jemaah. Kemudian bilal mengucapkan ajakan yang berbunyi Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawma al-jum'ati anshid wal imam yakhutubu faqul lahu anshitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Anshitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Anshitu wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Khatib kemudian maju mengambil tongkat dan naik ke atas mimbar dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian bila membaca doa yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ansurhum ala iqamatiz din. Rabbi ikhtim lana min bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu khatib menghadap ke arah jamaah dan mengucapkan salam. Setelah khatib mengucapkan salam, kemudian bilal atau muadzin melaksanakan adzan yang kedua. Lalu bilal duduk dan khatib melakukan khutbah yang pertama. Setelah khatib melakukan khutbah yang pertama, kemudian khatib duduk sebentar sebagai pemisah di antara 2 khutbah. Setelah khatib duduk, kemudian bilal atau muadzin membaca sholawat dengan keras yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu khatib berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Setelah khutbah kedua selesai, kemudian bilal atau muadzin berdiri untuk membaca iqamah.
Lalu dimulailah sholat 2 rakaat secara berjamaah. Niat bagi seorang imam adalah usolli fardhu jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sedangkan niat bagi jamaah adalah usolli fardhu jum'ati raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Selesai sudah pembahasan kali ini mengenai sholat Jumat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya adalah cara melaksanakan sholat Jumat. Tadi sudah dijelaskan bahwa harus niat, kemudian takbiratul ihram. Niatnya bagaimana? Niat sebagai imam dan sebagai makmum itu berbeda. Yang niat sebagai imam, perhatikan. Usolli fardhal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, usolli fardhal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang betul adalah Allahu Akbar, berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian di atasnya pundak. Tidak boleh terlalu tinggi Allahu Akbar, tidak boleh juga terlalu rendah. Allahu Akbar, tidak boleh. Harus betul. Allahu Akbar. Ya, tempatnya di mana? Di atasnya perut, di bawahnya dada. Ya, di sini. Ya, di atas tidak boleh terlalu bawah Akbar, tidak boleh ke atas. Walaupun ini juga tidak boleh. Harus langsung di atasnya perut, di bawahnya dada. Oke. Setelah itu baca iftitah kami alhamdulillah. Lanjut kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai ini kemudian disuruh membaca surat yang disunnahkan. Surat yang disunahkan surat Al-Jumu'ah yang tadi saya Bapak Guru bacakan di awal, dan surat Al-Munafiqun atau surat Al-A'la ataupun Al-Ghasiyah. Sabbi'is rabbikal a'la atau hal ataka hadithul Ghasiyah. Berikutnya rukuk dan i'tidal. Allahu Akbar. Rukuk seperti ini, kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, seperti sholat fardu yang dilaksanakan kita setiap hari. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, secara berjamaah. Selesai. Kemudian hikmah dari sholat Jumat. Hikmah dari sholat Jumat yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membina persatuan dan kesatuan umat, membina disiplin bagi jamaah, dan yang terakhir apa? Mendidik dan mencerdaskan bangsa. Yang terakhir. Berikutnya jadi, ayo kita simpulkan dari materi kita pada hari ini. Silakan disimpulkan. Apa ini? Ayo disimpulkan. Coba. Apa yang kamu dapat pada pembelajaran kita hari ini? Silakan ke depan. Silakan dijelaskan ke teman-teman apa kira-kira yang kamu dapat dari pelajaran hari ini. Ayo silakan. Hadap sana. Apa yang kamu dapat hari ini? Jelaskan ke teman-teman. Yang keras suaranya. Jumat adalah sholat 2 rakaat yang wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur dan di hari Jumat. Tepuk tangan untuk ayo Aja, coba, Aja. Silakan. Ayo disimpulkan kegiatan pelajaran kita hari ini. Gimana? Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan oleh orang muslim di hari Jumat. Sudah, oke. Dia lebih mengerti terhadap sholat Jumat. Oke, sekarang Pak Guru simpulkan. Simpulannya yaitu sholat Jumat merupakan sholat wajib, ya, bagi setiap muslim laki-laki dan sunnah bagi perempuan.
jika perempuan nanti mengikuti sholat Jumat, maka sudah berkewajiban ya, untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi nggak sampai melo sholat Jumat oleh boleh. Ya, setelah sholat Jumat nggak usah sholat zuhur lagi, itu seperti itu. Ya, jadi sholat zuhurnya sudah gugur untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh sebab itu kita sebagai muslim yang beriman wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui ulama-ulama. Ya, oke. Sekarang waktunya kita praktek sholat. Tadi kita sudah tahu materi tentang sholat Jumat. Sekarang kita praktek melaksanakan sholat Jumat. Tolong diperhatikan terlebih dahulu kopiahnya. Jangan sampai ada rambut yang menutupi dahi untuk kita sujud. Kemudian untuk aurat dilihat auratnya ya, sudah semua beres. Softnya dirapatkan ya, softnya keluar biasa dirapatkan. Ini imamnya di sini. Ada imamnya di sini, lurus ke kanan sini. Biasa. Ya, terus ini. Wes yang boleh kami perhatikan, kita tolong perhatikan yang dinilai sama Pak Guru seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Pertama adalah niat sholat, kemudian takbiratul ihramnya betul. Setelah itu bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya, rukuk tumanina, i'tidal tumanina, dan juga bacaannya, sujud tumanina dan bacaannya, tasawuf akhir juga bacaannya. Kemudian salam. Bersiapa? Cara bareng-bareng, baca bareng-bareng. Ya nanti Pak Guru betulkan kalau salah. Baik. Yang keras bareng-bareng. Sekarang imam dulu. Imam sama makmum beda. Kalau imam lillahi ta'ala, kalau makmum lillahi ta'ala. Coba imam dulu. Yang lain diam. Yang keras.
2 guru per soal. Ya. Kalau kurang lengkap 15, kurang lengkap lagi 10, kurang lengkap lagi 5. Kalau tidak mengerjakan nilainya jadi harus dikerjakan. Untuk refleksi hari ini, ayo kita jawab, coba dijawab gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Gimana perasaannya? Hal apa? Hal baru apa yang kalian dapat pada hari ini? Ayo, hal baru apa yang dapat? Bisa mengerti tentang sholat? Apa yang kesulitan yang kalian alami? Kesulitannya apa? Oh, tidak ada. Baik. Kemudian, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar hari ini? Apa? Lebih tertib, mendengarkan dan memperhatikan. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita refleksi ada materi tambahan anak-anak. Materi tambahan bisa dilihat di YouTube-nya Pak Guru ya. Kang ABC. Di situ pas ada materi sholat Jumat, duha dan sholat tahajud. Silakan dibuka di channel YouTube untuk materi tambahannya. Berikutnya adalah tindak lanjut. Di Google Classroom kalian sudah ada job sheet. Job sheetnya gambar seperti ini ya. Gambarnya ini apa? Gerakannya namanya apa? Bacaannya bagaimana? Nanti tolong dikerjakan di Google Classroom kalian. Baik, rencana pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas materi tentang sholat duha dan sholat tahajud. Tetap semangat, tekun dalam belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah itu pesan Pak Guru, ayo istiqomah sholat 5 waktu, ayo istiqomah baca Al-Quran, ayo istiqomah berbakti kepada kedua orang tua. Baik, terima kasih. Ayo kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Telah selesai tugasnya dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.